Batam hari ini bukan sekadar kota industri. Setiap pagi, ribuan warga Singapura menyeberang laut, bukan untuk liburan, tapi untuk hidup lebih murah. Pertanyaannya, kenapa warga dari salah satu negara terkaya di Asia justru mencari napas di Indonesia? Ini bukan cerita tentang wisata murah. Ini cerita tentang tekanan hidup, perubahan gaya hidup, dan bagaimana Indonesia tiba-tiba menjadi pilihan rasional bagi warga negeri maju. Pagi hari di Pelabuhan Batam Center kini tak lagi terasa biasa. Antrian penumpang feri dari Singapura mengular lebih panjang dari biasanya, dengan wajah-wajah yang bukan sekadar wisatawan akhir pekan. Banyak dari mereka datang membawa tas belanja kosong, bukan koper liburan. Batam seolah berubah menjadi ruang hidup kedua bagi warga Singapura yang kini semakin sering menyeberang. Hotel-hotel di Batam mencatat tingkat hunian yang melonjak, bahkan di hari kerja. Restoran penuh sejak siang, pusat perbelanjaan ramai sejak pagi, dan salon hingga klinik kesehatan dipenuhi pelanggan berbahasa Inggris dan Mandarin. Ini bukan lonjakan musiman atau efek libur panjang. Ada pola baru yang sedang terbentuk, perlahan namun konsisten. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa warga dari salah satu negara terkaya di Asia justru berbondong-bondong ke Indonesia? Singapura selama ini dikenal sebagai simbol stabilitas, efisiensi, dan kemakmuran. Namun kini, jarak 20 km ke Batam terasa seperti jalan keluar dari tekanan hidup yang kian berat. Bagi sebagian warga Singapura, Batam bukan lagi sekadar destinasi murah. Ia menjadi tempat bernapas, ruang untuk mengurangi beban biaya hidup yang kian mencekik di dalam negeri. Dari makan sehari-hari hingga perawatan kesehatan, selisih harga terasa begitu nyata. Keputusan menyeberang laut kini bukan soal hemat, tapi soal bertahan. Di sisi lain, warga Batam menyaksikan perubahan ini dengan campur aduk antara heran dan peluang. UMKM mulai menggeliat, ojek dan taksi daring semakin sibuk, dan pekerja sektor jasa merasakan dampaknya langsung. Kota yang dulu kerap dipandang sebagai bayang-bayang Singapura, kini justru menjadi tujuan utama. Media asing mulai melirik fenomena ini. Beberapa menyebutnya sebagai cross-border lifestyle shift, sementara yang lain menyiratkan adanya tekanan ekonomi yang tak lagi bisa ditutupi oleh citra negara maju. Batam muncul sebagai cermin yang memantulkan kondisi Singapura dari sudut yang jarang dibicarakan. Namun satu hal menjadi jelas, ini bukan sekadar soal wisata. Ada perubahan perilaku ekonomi yang lebih dalam, yang mendorong warga Singapura mencari nilai hidup di luar negaranya sendiri. Batam hanyalah titik paling dekat, paling logis, dan paling terasa dampaknya. Letak Batam yang hanya berjarak kurang dari 1 jam perjalanan laut dari Singapura menjadikannya titik paling strategis dalam peta ekonomi kawasan. Kedekatan geografis ini selama puluhan tahun menciptakan hubungan yang unik, Singapura sebagai pusat keuangan dan Batam sebagai kawasan industri serta penyangga tenaga kerja. Namun dinamika itu kini mulai bergerak ke arah yang berbeda. Batam tidak lagi sekadar kota industri yang hidup dari pabrik dan kawasan bebas perdagangan. Dalam beberapa tahun terakhir, wajah kota ini berubah cepat. Hotel, apartemen, pusat kuliner, dan fasilitas hiburan tumbuh mengikuti kebutuhan gaya hidup modern. Infrastruktur yang dulu dianggap cukup, kini justru menjadi keunggulan karena biayanya masih jauh lebih rasional dibandingkan Singapura. Bagi warga Singapura, Batam menawarkan kombinasi yang sulit ditolak, jarak dekat, bahasa yang relatif mudah dipahami, budaya yang familiar, dan harga yang jauh lebih rendah. Mereka tidak merasa sedang pergi ke luar negeri sepenuhnya, melainkan hanya berpindah ruang hidup. Faktor kenyamanan ini membuat Batam terasa aman sebagai pilihan rutin, bukan sekadar destinasi sesekali. Perubahan peran Batam juga terlihat dari jenis aktivitas yang dilakukan para pendatang. Jika dulu mayoritas datang untuk liburan singkat, kini banyak yang menghabiskan waktu lebih lama. Ada yang bekerja jarak jauh dari hotel atau apartemen, ada yang mengatur jadwal belanja bulanan, bahkan ada yang mulai membangun relasi bisnis kecil-kecilan. Pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal merasakan pergeseran ini secara langsung. Permintaan bukan lagi soal diskon wisata, tetapi kualitas layanan jangka panjang. Restoran menyesuaikan menu, hotel memperbaiki fasilitas kerja, dan pusat belanja memperluas pilihan produk yang sesuai dengan selera konsumen Singapura. Batam perlahan keluar dari bayang-bayang Singapura. Kota ini tidak lagi hanya mengikuti denyut ekonomi tetangganya,
tetapi mulai membentuk ritme sendiri. Ketika tekanan meningkat di negeri maju, Batam justru menemukan momentum baru sebagai ruang alternatif yang fungsional. Transformasi ini membuat Batam berada di posisi yang unik. Ia bukan pusat finansial global, bukan pula kota metropolitan raksasa. Namun justru disitulah kekuatannya, cukup dekat, cukup murah, dan cukup siap untuk menampung pergeseran gaya hidup lintas negara yang sedang terjadi. Di balik citra gedung pencakar langit dan sistem kota yang nyaris sempurna, Singapura sedang menghadapi tekanan biaya hidup yang semakin nyata. Harga sewa hunian melonjak tajam, bahkan untuk apartemen sederhana di pinggiran kota. Bagi kelas menengah, porsi pendapatan yang tersedot untuk tempat tinggal kini terasa semakin memberatkan. Kenaikan harga tidak berhenti di sektor perumahan. Biaya makanan sehari-hari, baik di supermarket maupun pusat kuliner, ikut terdorong naik. Transportasi publik yang selama ini dianggap efisien dan terjangkau juga mengalami penyesuaian tarif. Perlahan, pengeluaran rutin yang dulu bisa diprediksi kini menjadi sumber kecemasan bulanan. Tekanan ini diperparah oleh inflasi global dan ketidakpastian ekonomi internasional. Singapura yang sangat bergantung pada perdagangan dan arus modal dunia ikut terdampak ketika rantai pasok terganggu dan permintaan global melemah. Stabilitas yang selama ini menjadi kebanggaan mulai diuji dari dalam. Bagi banyak warga, standar hidup yang tinggi kini berbanding lurus dengan tingkat stres yang meningkat. Gaji yang terlihat besar di atas kertas tidak lagi memberikan rasa aman yang sama. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran menyempit, membuat ruang untuk menabung dan menikmati hidup semakin terbatas. Kondisi ini memaksa masyarakat Singapura untuk berpikir ulang soal pengeluaran. Liburan mewah dikurangi, makan di luar dibatasi, dan berbagai pengeluaran non-esensial mulai ditekan. Namun, alih-alih sepenuhnya mengurangi konsumsi, sebagian memilih memindahkan konsumsi itu ke luar negeri yang lebih terjangkau. Indonesia, khususnya Batam, muncul sebagai jawaban paling logis. Dengan perbedaan harga yang signifikan, apa yang terasa mahal di Singapura berubah menjadi masuk akal hanya dengan menyeberangi laut. Bagi warga Singapura, langkah ini bukan bentuk kemewahan, melainkan strategi bertahan menghadapi realitas baru. Tekanan biaya hidup ini perlahan mengubah cara pandang masyarakat terhadap negaranya sendiri. Singapura tetap efisien dan modern, tetapi tidak lagi murah untuk ditinggali. Di tengah kondisi itu, pilihan lintas batas menjadi semakin rasional dan sulit diabaikan. Tekanan biaya hidup di Singapura tidak datang sendirian. Di saat pengeluaran meningkat, pasar kerja justru menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Dalam beberapa waktu terakhir, gelombang pemutusan hubungan kerja mulai terasa, terutama di sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi negeri tersebut. Industri teknologi, keuangan, dan jasa global melakukan penyesuaian besar-besaran. Perusahaan multinasional yang berbasis di Singapura menghadapi tekanan dari penurunan permintaan global dan kenaikan biaya operasional. Restrukturisasi menjadi pilihan yang tak terhindarkan. Bagi para pekerja, terutama profesional muda dan kelas menengah, stabilitas karir yang dulu terasa pasti kini berubah menjadi penuh tanda tanya. PHK di negeri maju memiliki dampak psikologis yang berbeda. Banyak pekerja terbiasa hidup dengan perencanaan jangka panjang, cicilan properti, dan standar hidup tinggi. Ketika pekerjaan hilang atau terancam, beban finansial terasa berlipat. Ketidakpastian ini memicu perubahan perilaku konsumsi yang cepat dan drastis. Sebagian pekerja memilih menahan pengeluaran sebisa mungkin. Namun bagi yang masih memiliki penghasilan, muncul strategi lain yang lebih pragmatis, mencari lokasi dengan biaya hidup lebih rendah tanpa harus benar-benar meninggalkan pekerjaan. Pola kerja jarak jauh membuka peluang untuk itu, dan Batam menjadi pilihan yang paling masuk akal secara geografis dan ekonomi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa status negara maju tidak menjamin kekebalan terhadap guncangan global. Ketika arus ekonomi dunia melambat, Singapura yang sangat terintegrasi justru merasakan dampaknya lebih cepat. Keunggulan keterbukaan ekonomi berubah menjadi sumber kerentanan. Ketidakpastian kerja juga mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan besar. Membeli properti baru ditunda, investasi jangka panjang dikaji ulang, dan gaya hidup disesuaikan dengan realitas baru. Dalam situasi seperti ini, pilihan lintas negara bukan lagi hal ekstrim, melainkan solusi sementara yang rasional. Di tengah tekanan tersebut,
Batam hadir sebagai ruang aman jangka pendek. Bukan sebagai tempat untuk lari sepenuhnya, tetapi sebagai cara mengurangi beban hidup sambil menunggu arah ekonomi menjadi lebih jelas. Seiring meningkatnya tekanan ekonomi dan ketidakpastian kerja, gaya hidup warga Singapura mulai mengalami perubahan yang nyata. Pola konsumsi yang sebelumnya berpusat di dalam negeri kini bergeser melintasi batas negara. Perjalanan ke Batam tidak lagi direncanakan sebagai liburan mewah, melainkan sebagai bagian dari rutinitas hidup yang lebih efisien. Belanja kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu pemicu utama. Produk yang sama, dengan kualitas serupa, bisa diperoleh dengan harga jauh lebih rendah di Indonesia. Banyak warga Singapura mulai menjadwalkan kunjungan rutin untuk berbelanja bulanan, dari kebutuhan rumah tangga hingga pakaian dan perlengkapan pribadi. Perawatan kesehatan dan kecantikan juga menjadi alasan kuat. Klinik gigi, salon, dan layanan kesehatan di Batam menawarkan harga yang lebih terjangkau dengan waktu tunggu yang singkat. Bagi masyarakat urban Singapura yang terbiasa dengan jadwal padat, efisiensi ini sangat berharga. Batam kemudian diposisikan sebagai tempat mengurus diri tanpa tekanan biaya tinggi. Fenomena bekerja jarak jauh mempercepat pergeseran ini. Dengan laptop dan koneksi internet, sebagian profesional memilih menghabiskan beberapa hari atau minggu di Batam sambil tetap terhubung dengan pekerjaan di Singapura. Perbedaan biaya hidup memungkinkan kualitas hidup yang lebih lega tanpa harus mengorbankan penghasilan. Perubahan gaya hidup ini juga membawa dampak sosial. Interaksi lintas negara menjadi lebih intens, kebiasaan baru terbentuk, dan batas antara wisata dan tinggal sementara semakin kabur. Batam tidak lagi sekadar tujuan singkat, tetapi menjadi bagian dari ritme hidup modern warga Singapura. Di balik semua itu, terdapat perubahan cara pandang terhadap makna kenyamanan. Bagi banyak warga Singapura, kenyamanan tidak lagi diukur dari prestise atau alamat tempat tinggal, melainkan dari keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, dan kualitas hidup. Pergeseran ini terjadi perlahan, namun dampaknya terasa luas. Gaya hidup lintas batas yang kini berkembang menunjukkan bahwa keputusan ekonomi semakin dipandu oleh rasionalitas. Dalam kondisi dunia yang mahal dan penuh ketidakpastian, fleksibilitas menjadi nilai baru yang dicari oleh masyarakat urban. Di tengah derasnya arus warga Singapura ke Batam, dampak positif mulai terasa nyata bagi Indonesia, khususnya di tingkat lokal. Aktivitas ekonomi meningkat tanpa perlu kampanye besar-besaran. Hotel terisi, restoran ramai, transportasi lokal bergerak, dan sektor jasa kembali bergairah dengan ritme yang konsisten. Pelaku UMKM menjadi salah satu pihak yang paling merasakan perubahan ini. Warung makan, kafe, pusat oleh-oleh, hingga jasa transportasi menikmati lonjakan pelanggan dengan daya beli yang relatif stabil. Berbeda dengan wisata musiman, kedatangan rutin warga Singapura menciptakan aliran pendapatan yang lebih terprediksi. Sektor perhotelan dan properti juga merasakan efek berantai. Permintaan kamar jangka menengah meningkat, apartemen sewaan mulai diminati, dan layanan penunjang seperti laundry serta coworking space ikut tumbuh. Batam perlahan menyesuaikan diri untuk melayani kebutuhan tinggal sementara, bukan hanya liburan singkat. Bagi tenaga kerja lokal, fenomena ini membuka peluang baru. Jam kerja bertambah, permintaan layanan meningkat, dan keahlian tertentu menjadi lebih dihargai. Tanpa disadari, interaksi lintas negara ini ikut mendorong peningkatan standar layanan dan profesionalisme di berbagai sektor. Indonesia diuntungkan oleh kondisi makro yang relatif stabil, harga pangan yang lebih terkendali, biaya jasa yang kompetitif, dan ketersediaan tenaga kerja membuat Indonesia tampil sebagai pilihan rasional di kawasan. Keunggulan ini bukan hasil kebetulan, melainkan akumulasi dari struktur ekonomi yang berbeda dengan negara maju. Yang menarik, semua keuntungan ini datang tanpa tekanan berlebih pada sistem. Tidak ada lonjakan harga ekstrim atau kekacauan sosial. Aktivitas ekonomi tumbuh secara organik, mengikuti permintaan nyata dari luar negeri yang masuk secara bertahap. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia menunjukkan peran baru. Bukan sebagai negara yang bergantung pada arus modal besar, tetapi sebagai ruang ekonomi yang mampu menyerap pergeseran gaya hidup regional dengan tenang dan berkelanjutan. Fenomena serbuan warga Singapura ke Batam tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari dinamika yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara.
Ketika tekanan ekonomi meningkat di satu pusat keuangan regional, gelombangnya merambat ke negara-negara tetangga, menciptakan pola baru dalam arus konsumsi dan mobilitas manusia. Selama ini, Singapura dikenal sebagai magnet utama kawasan, pusat belanja, jasa, dan keuangan. Namun kini terlihat pergeseran halus, di mana sebagian aktivitas konsumsi justru bergerak keluar. Negara-negara dengan biaya hidup lebih rendah mulai mengambil peran sebagai penyangga, dan Indonesia berada di posisi paling strategis dalam perubahan ini. Batam hanyalah contoh paling nyata karena kedekatannya. Di tempat lain, pola serupa mulai terlihat, meski dalam skala berbeda. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekonomi kawasan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada satu negara. Asia Tenggara mulai bergerak menuju distribusi peran yang lebih merata. Perubahan ini juga memengaruhi cara negara-negara ASEAN melihat kerjasama regional. Mobilitas lintas batas bukan lagi sekadar soal pariwisata, tetapi menyangkut gaya hidup, tenaga kerja, dan jasa. Kebijakan yang dulu berfokus pada perdagangan barang kini harus mempertimbangkan arus manusia dan konsumsi. Bagi Indonesia, situasi ini membuka peluang untuk memperkuat posisinya sebagai jangkar stabilitas regional. Dengan pasar domestik besar dan biaya hidup yang relatif terjangkau, Indonesia dapat berperan sebagai penyeimbang ketika pusat-pusat ekonomi lain mengalami tekanan. Di sisi lain, fenomena ini menjadi pengingat bahwa negara maju di kawasan pun tidak kebal terhadap perubahan global. Ketika dunia memasuki fase ketidakpastian, keunggulan kompetitif bisa bergeser dengan cepat, tergantung pada fleksibilitas dan ketahanan masing-masing negara. Asia Tenggara sedang memasuki fase baru, di mana hubungan antar negara tidak lagi hanya diukur dari neraca perdagangan, tetapi dari kemampuan saling menopang di tengah tekanan ekonomi global. Fenomena warga Singapura yang semakin sering memilih Batam memunculkan perdebatan penting, apakah ini sekadar gejala sementara, atau tanda perubahan struktural yang lebih dalam. Di satu sisi, arus ini membawa manfaat ekonomi. Di sisi lain, ia menuntut kesiapan kebijakan dan pengelolaan yang matang agar tidak menimbulkan dampak samping di kemudian hari. Bagi Singapura, situasi ini bisa dibaca sebagai peringatan dini. Ketika biaya hidup dan tekanan kerja mendorong warganya mencari ruang alternatif, berarti ada ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jika dibiarkan, ketimpangan ini berpotensi memperlebar jarak antara citra negara maju dan realitas kehidupan sehari-hari. Bagi Indonesia, peluangnya terbuka lebar namun tidak otomatis. Arus konsumsi dari luar negeri bisa memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga berisiko memicu inflasi jika tidak dikelola dengan baik. Tantangannya adalah menjaga agar keuntungan ekonomi tidak justru membebani masyarakat lokal. Isu lain yang mulai muncul adalah kesiapan infrastruktur dan layanan publik. Lonjakan mobilitas lintas negara menuntut sistem transportasi, kesehatan, dan keamanan yang semakin andal. Tanpa perencanaan, pertumbuhan yang cepat bisa menggerus kualitas hidup yang justru menjadi daya tarik utama Indonesia. Fenomena ini juga menguji arah kebijakan jangka panjang. Apakah Indonesia akan membiarkan arus ini berjalan alami, atau mulai menyusunnya dalam kerangka strategi ekonomi regional? Pilihan ini akan menentukan apakah Batam dan kota-kota lain hanya menjadi pelarian sementara, atau berkembang menjadi pusat baru aktivitas lintas batas. Dalam konteks geopolitik, perubahan ini memberi sinyal bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi bersifat statis. Negara yang mampu menawarkan stabilitas biaya hidup dan fleksibilitas sosial memiliki daya tarik tersendiri di tengah dunia yang semakin mahal. Ancaman dan peluang sering kali datang bersamaan. Cara sebuah negara merespons akan menentukan apakah fenomena ini menjadi beban baru atau justru momentum untuk melompat lebih jauh. Apa yang terjadi di Batam hari ini mencerminkan posisi Indonesia yang sedang berubah. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap dipandang sebagai negara berkembang dengan potensi besar namun penuh tantangan. Kini, di tengah tekanan global dan mahalnya biaya hidup di negara maju, Indonesia justru tampil sebagai ruang ekonomi yang terasa lebih seimbang. Perubahan ini bukan hasil dari satu kebijakan atau momen tunggal. Ia terbentuk dari kombinasi pasar domestik yang besar, struktur biaya yang lebih rendah, serta daya tahan sosial yang relatif kuat. Ketika dunia menghadapi ketidakpastian, faktor-faktor inilah yang membuat Indonesia tetap bergerak. Batam menjadi simbol dari titik balik tersebut.
Kota ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti arus ekonomi regional, tetapi mulai memengaruhinya. Kehadiran warga asing bukan hanya sebagai wisatawan, melainkan sebagai bagian dari ekosistem konsumsi dan layanan, menandakan naiknya daya tarik struktural. Indonesia juga mulai dilihat sebagai alternatif gaya hidup, bukan hanya lokasi produksi atau pasar murah. Ini adalah perubahan persepsi yang signifikan. Negara yang mampu menawarkan kualitas hidup dengan biaya rasional memiliki posisi tawar yang semakin kuat dalam peta ekonomi global. Titik balik ini membawa tanggung jawab besar. Ketika daya tarik meningkat, ekspektasi ikut naik. Kualitas layanan, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan menjadi faktor yang semakin diperhatikan. Indonesia dituntut untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kenyamanan hidup. Di tingkat regional, posisi Indonesia semakin strategis. Bukan sebagai penantang langsung negara maju, tetapi sebagai penyangga yang memberikan stabilitas ketika pusat-pusat ekonomi lain bergejolak. Peran ini membuat Indonesia relevan dalam percakapan ekonomi Asia Tenggara. Apa yang terlihat hari ini mungkin masih dalam skala terbatas, tetapi arahnya jelas. Indonesia sedang berada di persimpangan penting, di mana pilihan kebijakan dan kesiapan struktural akan menentukan bentuk perannya di masa depan. Serbuan warga Singapura ke Batam bukanlah fenomena kebetulan, apalagi sekadar tren wisata sesaat. Ia adalah potongan kecil dari gambaran besar perubahan ekonomi global yang sedang berlangsung. Ketika biaya hidup di negara maju semakin menekan, ruang-ruang alternatif mulai dicari, dan Indonesia muncul sebagai jawaban yang logis. Apa yang terjadi ini menunjukkan satu kenyataan penting, status negara maju tidak menjamin kenyamanan hidup yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, jika tidak diimbangi dengan kesejahteraan sosial, justru menciptakan tekanan baru bagi warganya. Singapura menjadi contoh bagaimana efisiensi dan kemajuan bisa berjalan beriringan dengan biaya hidup yang kian mahal. Di sisi lain, Indonesia tidak serta-merta menjadi pemenang mutlak. Keunggulan Indonesia hari ini terletak pada keseimbangan antara biaya hidup, stabilitas sosial, dan peluang ekonomi. Jika keseimbangan ini terjaga, Indonesia berpotensi memainkan peran yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara tanpa harus kehilangan jati dirinya. Batam hanyalah awal dari cerita yang lebih luas. Kota-kota lain di Indonesia memiliki potensi serupa jika dikelola dengan visi jangka panjang. Tantangannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan yang datang tidak mengorbankan masyarakat lokal, melainkan memperkuat fondasi ekonomi bersama. Fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa arah dunia sedang berubah. Mobilitas manusia, pola konsumsi, dan definisi kenyamanan hidup tidak lagi terikat pada satu negara atau satu pusat ekonomi. Fleksibilitas dan adaptasi menjadi kunci di era baru ini. Bagi Indonesia, momen ini adalah kesempatan untuk belajar dan bersiap. Bukan untuk berpuas diri, tetapi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga stabilitas yang selama ini menjadi daya tarik utama. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan lagi mengapa warga Singapura datang ke Batam. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah Indonesia siap menyambut perubahan ini sebagai bagian dari masa depannya. Dunia sedang bergerak, dan Indonesia kini berada tepat di jalur perubahannya. Apa yang kita saksikan di Batam hari ini bukan sekadar perpindahan wisata, tapi pergeseran arah dunia. Ketika warga negeri maju mencari ruang hidup di Indonesia, itu tanda bahwa keseimbangan ekonomi sedang berubah. Jika menurut Anda fenomena ini penting untuk dipahami bersama, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar akan perubahan besar ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.